Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana besok kita akan dikumpulkan dengan sesama orang-orang yang beriman. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Allahumma amin. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kesempatan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk mengaji bersama. Jadi bukan saya yang bisa, tapi sarang-sarang kita belajar. Karena nanti saya juga harus belajar, semuanya juga belajar, karena ilmu itu merupakan sesuatu yang penting sekali. Nah, kalau mungkin dengan Pak Imron atau dengan Pak Agung itu masalah ilmu, tafsir, dan nanti dengan Ustadz Agus mungkin tentang masalah kesehatan. Kalau saya ini kita cerita. Kita ambil cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran untuk kita pelajari apa yang menjadi ibrah atau contoh teladan bagi kita semua. Nah, di tahun-tahun yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yahudi dan beberapa umat yang selalu merusak bumi. Nah, tahun ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa kisah. Nah, untuk hari ini semoga bisa selesai, yaitu kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa, dan surat ini selalu panjenengan baca di setiap hari Jumat. Surat Al-Kahfi selalu, sering, jarang, namun tidak pernah, selalu. Oke, bismillah. Oke. Jadi insya Allah dengan membaca Al-Quran pun kita walaupun belum tahu artinya, insya Allah kita sedikit paham. Nah, tapi akan lebih baik lagi jika kita nanti memahami arti dan kisah-kisah di dalamnya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kisah Ashabul Kahfi ini ada di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 25. Jadi kisah ini diawali ketika ada orang Quraisy. Jadi hadisnya tidak saya bacakan bahasa Arabnya, langsung saja dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi ada dua orang Quraisy yang ingin ngetes Nabi Muhammad itu beneran Nabi atau bukan. Kemudian dua orang Quraisy itu bertanya pada pendeta Yahudi. Nah, jadi mereka bertanya kepada pendeta Yahudi itu, tanyakanlah kepadanya tentang Muhammad dan jelaskan pada mereka sifat-sifatnya, karena sesungguhnya mereka adalah ahli kitab yang pertama. Jadi pendeta Yahudi itu yang masih asli, dia akan paham bahwa itu Nabi Muhammad atau bukan. Nah, pendeta Yahudi itu meminta dua pemuda Quraisy itu yang namanya An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi pendeta Yahudi itu menyuruh bertanya tiga hal. Yang pertama, tanyakanlah kepada Nabi Muhammad tentang para pemuda yang hidup pada masa terdahulu dan bagaimana kisah mereka. Yang pertama. Yang kedua, tentang seorang laki-laki yang berkelana hingga mencapai timur dan barat. Kira-kira siapa ini? Nabi
Zulkarnain. Nah, nanti akan diceritakan setelah Ashabul Kahfi, nanti kita akan bercerita tentang Nabi Zulkarnain. Dan yang ketiga adalah bagaimana tentang ruh. Nah, jadi ada tiga itu. Itu yang mendasari surat Al-Kahfi. Jadi turunnya Al-Kahfi itu nanti dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi ayat 9 sampai 25. Yang kemudian ada tentang Nabi Zulkarnain itu di ayat 93 sampai 96. Dan ruh ini beda surat, yaitu surat Al-Isra ayat 85. Tapi Allah tidak menjawab langsung di surat Al-Isra tentang ruh itu. Allah menjawab, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, Allah berkata seperti ini, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi itu tiga nanti akan kita ceritakan. Nah, pada saat dua orang Quraisy tadi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang tiga hal itu, Nabi Muhammad terdiam. Jadi pendeta Yahudi bilang, nanti Nabi Muhammad gak bisa jawab, berarti bukan Nabi. Dia hanya ngomong doang. Ternyata Nabi diam. Kemudian Nabi menjawab, besok akan saya jawab. Nah, ketika Nabi berkata seperti itu, Nabi mendapat teguran dari Allah. Dan ini menjadi dasar di surat Al-Kahfi bahwasanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Nah, dan jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok. Illa ayyasya Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah. Nah, wadkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyad. Ini di ayat 25 Al-Kahfi. Kecuali tadi dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat dengan kebenaran. Nah, jadi Nabi bukan berdosa, tapi diingatkan oleh Allah bahwa segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu adalah kehendak dan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang besok itu kita sebagai manusia boleh merencanakan, boleh mengusahakan, tapi apa yang terjadi besok itu urusan yang di atas. Ya seperti itu. Jadi ya seperti saya dulu saya tidak mau kuliah di jurusan pendidikan, jadi guru itu nggak mau, gajinya kecil, kuliahnya murah. Bapak saya ngomong kuliah main di UNJ murah meriah, ambil jadi guru. Ya, saya baru mendapat hikmahnya setelah 10 tahun lulus dari kuliah. Baru jadi guru itu seperti ini, yang menikmati hidup aja. Jadi kita berserah diri kepada Allah akan besok seperti apa, dan mungkin sepertinya mudah, tapi itu perjalanan yang cukup berat. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bismillah. Jadi pada saat Nabi Muhammad menjawab besok saya akan menjawab, beberapa saat kemudian, jadi ada beberapa tafsir yang menyebutkan baru sekitar 2 minggu atau 15 hari Rasulullah turun wahyu yang tadi Ashabul Kahfi, kemudian Zulkarnain, baru Nabi Muhammad bisa menjawab. Jadi tidak besok, tapi 15 hari kemudian. Nah, jadi pentingnya mengatakan insya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba." Nah, jadi Allah membuka kisah Ashabul Kahfi ini dengan Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Rokim itu gunung, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Nah, jadi 1500 tahun yang lalu Allah itu memancing kita
kisah Ashabul Kahfi ini benar atau tidak? Dengan pertanyaan yang mengherankan. Bapak Ibu percaya benar? Tidur 309 tahun, bangun masih seperti tadi pagi atau kemarin sore. Kalau itu mukjizat, kita wajib percaya. Tapi nanti kita coba ada pembahasan ayat, Bapak Ibu sekalian, yang mana mukjizat itu sekarang menjadi penelitian para saintis atau para ilmuwan. Nah, jadi ada yang dibolak-balikkan badan dan segala macam. Nanti kita bahas di ayat itu. Jadi Al-Kahfi itu adalah buah. Jadi Al-Kahfi ini bukan hanya cerita untuk umat Islam, ya Bapak Ibu. Umat Nasrani juga ada. Namanya Seven Sleepers of Ephesus. Jadi pemuda tidur dari gunung Ephesus. Gunung Ephesus ini sekarang ada di Turki bagian selatan. Jadi kalau jangan lihat peta, Israel, Palestina, ke atas sedikit itu ada Yordania, atasnya lagi ada Syria. Nah, perbatasan Syria dengan Turki sebelah selatan itu ada gunung Ephesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak sering lihat berita ya tentang Suriah ini. Suriah ini kemarin, periode kemarin, ini tanda-tanda akhir zaman baru muncul di Suriah satu. Apa itu? Yaitu berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad. Nabi pernah menyebutkan bahwa di negeri Syam itu yang tadi saya sebutkan, dari Palestina, dari Israel, ke utara Yordan, kemudian atasnya lagi ada Suriah, di atasnya Suriah itu Turki. Nah, negara situ itu dinamakan Syam yang dalam kitab-kitab. Nah, pemerintahan Bashar al-Assad ini telah runtuh. Banyak orang bilang dan sudah terbukti yang namanya Bashar al-Assad ini pemerintahan paling keji setelah Nabi Muhammad. Banyak orang-orang dibinasakan, banyak ulama ditangkap, banyak lawan politik dipenjarakan. Bahkan waktu saya ke Turki itu, bagian selatan tadi saya sempat ketemu, Turki itu banyak dimasuki orang-orang dari Suriah karena orangnya tidak mau tinggal di Syria. Yang lucu lagi, orang-orang kita pada berangkat ke Suriah ikut ISIS, terus nggak bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang, disalahkan pemerintah kita. Nah, jadi Bashar al-Assad sudah turun, sudah lengser. Sekarang muncul Ahmad al-Sharon, yang mana ketika nanti di Suriah ini terjadi kedamaian, atau di negeri Syam ini terjadi kedamaian, maka tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Nah, sekarang kan Amerika sudah mulai parkir kapal induk di selatannya Yaman. Kemudian Amerika juga sudah mulai parkir kapal itu di Laut Cina Selatan. Tinggal satu pemicu, jadi perang. Makanya akhir zaman ini, yang nggak tahu kita akhir zamannya kapan, cuman yang wajib kita lakukan adalah siap-siap. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi demikian ayat 9. Jadi pemuda dari gunung, mereka tinggal di gunung. Jadi disebutkan ada 7 pemuda, yang mana itu dari golongan bangsawan. Nah, kisah ini kira-kira kapan Bapak Ibu terjadinya? Sesudah Nabi Muhammad atau sebelum? Ya jelas sebelum. Jadi kisah ini terjadi, Ashabul Kahfi ini terjadi setelah Nabi Isa. Jadi ya, 7 pemuda itu hidup di zaman raja yang namanya Dikianus, atau dalam literatur Romawi itu namanya Decius, yang mana raja itu kejam dan suka menyembah berhala. Jadi setelah Nabi Isa, jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan lama sekali, sekitar 400 sampai 500 tahun. Nah, di sela-sela itu umat sudah mulai melenceng, Bapak Ibu sekalian. Banyak raja-raja yang sudah mulai menyembah berhala. Bahkan ajarannya Nabi Isa sendiri mulai diselewengkan. Dan orang ini tidak bisa dikatakan Nasrani.
Kenapa? Karena mereka masih memegang teguh ajaran Nabi Isa. Sebenarnya kalau kita melihat ajaran Nabi ajaran sebelah umat non itu sudah bukan ajarannya Nabi Isa, itu ajarannya Paulus. Jadi bukan agama Nasrani lagi, itu agamanya Paulus. Di Injil yang asli itu diperintahkan untuk sunat. Makanya kalau yang belum sunat itu ya wajib sunat, ketika wajib sunat. Nah, ajarannya Paulus kan tidak, perjanjian baru. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi 7 orang itu tadinya tidak saling mengenal. Jadi mereka tidak mau menyembah berhala, kemudian dilaporkan kepada rajanya. Ketika itu mereka disidang, dikasih waktu 1 hari, mau menyembah Tuhan kami atau dibunuh. Nah, 7 pemuda tadi akhirnya lari. Nah, ketika lari mereka baru bertemu di muka gua. Nah, di muka gua mereka mau masuk. Nah, kemudian jadi waktu mereka disidang itu, mereka ditanya, mereka ditangkap, kemudian mereka ditanya. Dan mereka bilang di surat Al-Kahfi ayat 14, ya, 7 orang tadi bilang, ya kalau di Kristen ini menyebutnya 7, tapi kalau di Islam itu tidak penting jumlahnya, yang penting pelajarannya apa. Nah, orang-orang tadi bilang, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Kami sekali-sekali tidak menyeru kepada Tuhan selain Dia. Jadi 7 pemuda ini sangat kuat dalam memegang akidah Islam. Kita nggak tahu kalau terjadi zaman sekarang, mau beriman atau dikasih bantuan 1 triliun. Jadi mau dikasih bantuan 1 triliun tapi nggak usah beriman. Jadi ngeri seperti itu. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, jadi mereka diberi waktu 1 hari, mau beriman atau tidak. Jika tidak, mati. Mereka bersama-sama ketemu di depan gua. Nah, beberapa tafsir menyebutkan, tafsir Ibnu Katsir ini, jadi orang-orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan hatinya menjadi satu. Nah, walaupun mereka tidak saling kenal, orang-orang tadi, Ashabul Kahfi tadi, tapi hati mereka satu. Nah, mereka dikumpulkan jadi satu. Nah, kemudian mereka mengasingkan diri. Mereka keluar dari kerajaan tersebut. Mereka lari menuju ke sebuah gua. Dan sebelum mereka masuk gua, mereka berdoa. Ini ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa yang salah satu doa yang paling agung, yang mana kita sangat dianjurkan untuk berdoa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Rahmat ini banyak, Bapak Ibu sekalian. Rahmat ini bisa berupa rezeki, keselamatan, jalan yang lurus, kesehatan. Nah, ini doa yang agung. Doanya singkat, jelas, padat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jadi setelah kita menerima amanah, kalau kita ingat ayat ini, Allah yang nantinya akan menjaga diri kita dari godaan. Karena fitnah zaman sekarang itu mengerikan sekali. Orang benar bisa jadi salah, orang salah
kalau diulang-ulang salahnya mesti jadi benar. Nah, buktikan aja nanti. Jadi orang benar itu bisa jadi salah. Kalau ada yang salah, diulang-ulang salahnya bisa jadi benar. Contohnya, jangan cari sendiri. Nah, di internet banyak. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke fase tidur. Ini yang dinamakan mukjizat Allah. Barangkali Bapak Ibu mau mencoba teori ini. Ini mukjizat, tapi ilmu yang sekarang, ilmu modern mempelajari mukjizat ini. Dan yang mempelajari itu bukan dari orang Islam. Tidur selama 309 tahun. Nah, jadi di ayat ke-11, Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Jadi, maka kami tutup mereka beberapa tahun dalam gua. Jadi setelah mereka masuk, anjing mereka ada di mulut gua dan mereka tidur. Kemudian, maka kami tutup telinga mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya indera apa yang tidak bisa ditutup? Mata bisa ditutup, hidung bisa ditutup. Nah, penelitian terbaru membuktikan bahwa telinga kita ini salah satu indera kita yang tidak bisa ditutup dan terus memberikan sensor atau memberikan memberikan tanda ke otak kita walaupun kita tidur. Contohnya paling mudah Bapak Ibu, kalau tidur menjelang sahur itu mesti pasang alarm. Coba kalau telinganya ditutup. Nah, jadi ketika kita tidur, ini itu telinga kita itu masih memberikan tanda-tanda atau sensor ke otak kita. Maka otak kita tetap bekerja. Nah, hebatnya Allah di sini. Kenapa? Penelitian terbaru membuktikan bahwa pada saat kita tidur, telinga kita ditutup, itu kinerja otak kita menurun drastis. Ketika otak kita tidak ada informasi yang masuk, maka seluruh pergerakan di dalam tubuh kita ini akan melambat. Nah, hebatnya di sini. Dalam ilmu biologi modern ada yang namanya deep sleeping. Ini juga dipakai di tentara-tentara. Tentara itu bisa tidur 15 menit tapi berkualitas, 5 menit tapi berkualitas. Salah satu syaratnya tutup telinga. Itu butuh latihan. Jadi kalau sebelum masuk ke medan tempur, Kopassus kayak begitu atau Denjaka seperti itu, wajib istirahat minimal 10 menit, telinga tutup. Itu butuh latihan. Karena apa? Setelah itu mereka akan berkonsentrasi ke medan tempur. Itu namanya deep sleep, tidur tenang dalam. Jadi selama 300 tahun Allah menutup telinga para ashabul kahfi. Fungsinya apa? Ketika ditutup, sensor otak ini mati, maka otak akan mengirimkan pesan ke seluruh jaringan di tubuh kita. Sel-sel kita akan berhenti dan hanya akan membutuhkan sedikit energi. Jadi tidak makan, tidak minum selama beberapa saat itu tidak masalah. Beda kalau kita tidur malam, bangun itu mesti lapar, haus, karena otak kita tetap jalan. Ya seperti itu. Jadi teorinya seperti itu. Jadi yang pertama itu mukjizat Allah yang sekarang dipelajari adalah pas tidur, jadi ditutup. Benar itu. Jadi mukjizat. Jadi 1500 tahun lalu Al-Quran itu bercerita manusia itu butuh logika selama 1500 tahun untuk mencerna mukjizat itu. Yang pertama telinganya ditutup. Jadi untuk menjaga tubuh mereka di dalam gua sehingga mereka jasad mereka tetap utuh. Yang kedua, posisi matahari diatur. Jadi di Al-Kahfi ayat 17 Allah mengatur pergerakan matahari sehingga sinarnya tidak mengenai mereka secara langsung. Nah, firman Allah, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit
condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka dari sebelah kiri. Matahari tidak menyinari tubuh mereka secara langsung. Jadi kalau kita tidur, misalnya di jendela, matahari nggak langsung menyinari. Ini yang dinamakan konsep pencahayaan tidak langsung. Cahaya itu cukup untuk mendukung tubuh itu tetap ada. Seandainya sinar matahari langsung mengenai tubuh mereka, mereka pasti akan langsung membusuk. Hebatnya Allah di sini. Segala sesuatu diatur secara presisi. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, bumi itu kan berputar mengikuti orbit. Orang-orang NASA, orang-orang Amerika sana, bumi geser orbit 1 derajat, bumi kiamat. Betapa hebatnya Allah mengatur alam semesta ini. Nah, ini ditunjukkan kepada mukjizatnya, yaitu mengatur matahari menyinari gua dan tidak langsung mengenai tubuh Ashabul Kahfi tersebut. Nah, jadi sinar matahari tetap ada, ruangannya steril, mereka tetap sehat. Nah, jadi udah diatur sama Allah, jelas. Kemudian selanjutnya di ayat 18, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu udah miring kanan terus, ke kiri terus, pas sare pripun. Kami mesti pegel. Mesti nyuwun dipijeti, anak dipijeti istri. Salah posisi dulu. 300 tahun pos bangun tidur nggak sakit. Dibolak-balik, yang bolak-balikan siapa? Allah. Ini mukjizat. Tapi secara ilmu biologi penting. Apakah mereka sadar ketika tidur? Kan tidak. Allah lagi yang bolak-balikan. Dengan sare 3 jam, miring kanan terus, ke kiri terus, ya mesti dibayangkan sendiri. Nah, jadi kalau kita miring ke kanan atau ke kiri terus, itu kan pembuluh darah kita yang kanan atau yang kiri itu mesti tertekan. Kalau tertekan itu tidak bisa mengirimkan oksigen dengan baik, yang mana itu nanti akan menyebabkan pembusukan atau mati lah istilahnya. Nah, ini yang bisa dikatakan penyakit namanya desubitus putar. Jadi mati. Jadi orang yang koma itu kan kadang bolak-balikan kanan kiri supaya selnya nggak mati. Makanya hebatnya Allah seperti itu. Bahkan sampai sedetail itu orang tidur itu diurusi oleh Allah. Oke. Dan satu lagi, supaya gua itu tidak didatangi oleh orang-orang yang ingin masuk, Allah menugaskan seekor anjing. Anjingnya di mulut gua. Jadi anjing itu memberikan suasana psikologis bagi orang yang mau masuk gua. Wah, gua ini angker. Jadi lengkap sudah Allah menjaga Ashabul Kahfi ini tetap awet selama 309 tahun. Jadi bukan hanya mukjizat, tapi ini sekarang menjadi penelitian. Penelitian tentang apa? Perjalanan ke luar angkasa itu kan perjalanan yang lama. Orang-orang tuh ingin bisa menjelajah luar angkasa, yaitu dengan tidur lama ini tadi. Jadi, jangan mau nyoba boleh. Nanti bilang ke anak, istri, cucu, nanti saya tidur, nanti dibolak-balikkan, gitu. Tapi jangan. Terlalu beresiko, nanti bablas malah repot. Jadi jangan dicoba. Jadi ini mukjizat. Oke. Jadi Allah ini hebatnya di sini. Ini kalau di beberapa jurnal ilmiah, ini Allah melakukan namanya biological time dilation. Jadi pelambatan waktu secara biologis. Allah menjaga tubuh Ashabul Kahfi supaya tubuhnya itu benar-benar melambat. Tidak ada regenerasi sel, tidak ada penuaan sel. Jadi ya seperti itu diatur oleh Allah. Telinganya ditutup, ya coba aja Bapak Ibu jenengan ngecas HP tapi mode pesawat. Nah, ibaratnya telinga kita itu mode pesawatnya HP. Nah, jadi HP sekarang kan kalau misalnya tidak mode pesawat bisa menerima notifikasi WA. Kalau di mode pesawat kan tidak bisa. Nah, ibaratnya seperti itu. Telinga kita ini walaupun tidur, itu kadang kita masih dengar, wah atau saya ngerasanya.
Jadi pas tidur itu kadang masuk ke alam sadar. Jadi seperti itu. Jadi hebatnya Al-Quran 1500 tahun yang lalu tapi baru ketemu beberapa tahun belakangan ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, sudah sebentar lagi. Jadi di ayat 22 kita jelaskan. Jadi apa namanya? Nah, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, keempat adalah adiknya, kemudian 5 orang dan keenam adalah adiknya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain mengatakan 7 orang, yang ke-8 adalah adiknya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Nah ini kalau di Al-Quran kan tidak penting jumlah mereka berapa, yang penting Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang menjaga keimanan mereka. Mereka berserah diri kepada Allah dengan doanya tadi pripun Bapak Ibu? Ya nanti kita akan bareng-bareng. Nah, jadi penting. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Ashabul Kahfi ini? Yang pertama, menjelang akhir zaman itu menggenggam agama itu seperti menggenggam bara api. Sekarang banyak anak-anak muda, Bapak Ibu, sholat 5 waktu itu dianggap alim. Wah rajin sholat subuh, rajin sholat duhur. Padahal itu kewajiban. Tantangan modern, Bapak Ibu sekalian yang masih punya putra kecil, saya ini termasuk, itu tantangannya seperti itu. Menggenggam agama, menggenggam akidah itu merupakan seperti menggenggam bara api. Bara api itu kan kalau dipegang ya panas, dicoloknya ya kita enak, tapi ya sakit juga. Nah, jadi sholat, jadi kalau Bapak Ibu tahu Turki itu kan negara Indonesia, wah Turki negara Islam, di sana lebih sekuler, orang nggak sholat itu lebih biasa daripada kita. Di Turki itu orang yang sholat itu lebih bisa dihitung dari kita. Jadi saya alhamdulillah dapat beberapa kali kesempatan ke sana, ya warga sana seperti itu. Nah, kemudian keteguhan akidah itu penting. Jadi zaman sekarang Tuhan itu bagi anak muda Tuhan itu banyak materialisme, pengen dianggap keren temennya, pengen dianggap mampu, makanya banyak orang yang terlibat pinjol, pinjaman online, pengen diakui anak muda zaman sekarang, beli HP yang bagus, duitnya dari mana ya? Entah pinjam atau siapa. Bahkan mungkin sampai terjadi pembunuhan segala macam. Karena apa? Penanaman akidah di dalam keluarga, penanaman akidah di lingkungan itu kurang sekali. Nah semoga di Kasokan Permai ini pemuda-pemudanya terjaga akidahnya. Terutama kita ini, yang tua ini. Pendidikan itu nomor 1 wajib. Jangan sampai kita beli motor baru, beli mobil baru, sekolah anaknya nunggak. Hal itu sering terjadi. Dan saya pernah mengalami ngadepi seperti itu. Tunggakan hebatnya ternyata mobilnya baru, platnya masih putih merah. Gimana kayak begitu? Pendidikan itu penting. Besok kalau di akhirat ditanya malaikat, kamu sudah memberikan apa ke anak kamu? Itu kan yang paling penting. Jadi kadang yaitu kita kembali bagi insya Allah yang di masjid ini kita semua akan dirahmati seperti tadi doanya, kita dirahmati, kita diberikan jalan yang lurus. Jadi investasi itu bukan sekarang kita bayar sekolah sekarang anak kita pinter. Besok kalau kita sudah meninggal investasinya itu. Kalau kita sudah meninggal tidak ada lagi yang mengirim paket pahala, yang mengirim ya anak kita ilmu yang bermanfaat dan amal syariah. Yang ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali saling mengingatkan penanaman akidah ajaran Islam itu penting dalam kehidupan. Pendidikan itu nomor 1, walaupun di Indonesia pendidikan yang mahal. Oke, Bapak Ibu sekalian, menjelang buka, mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian nanti dilanjutkan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Inni as'aluka Inni as'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa tuqa wal afafa wal afafa wal ghina. wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isra Rabbana wa la tuhammilna Rabbana wa la tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana qablina. wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih Wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana waghfir lana warhamna warhamna anta maulana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina azabannar. Alhamdulillah. Ya, monggo doa piyambak-piyambak di waktu yang pas tepat yang mustajab untuk berdoa. Silakan berdoa, panjatkan doa yang terbaik untuk keluarga, untuk anak-anak, dan untuk generasi kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.